share, and and subscribe. subscribe. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini kita mau share pengalaman kita tentang program hamil yang kita lakuin berdua. Jadi cewek sama cowok ya ngelakuinnya, bukan cuma ceweknya aja. Kan perlu kita tahu cowok tuh juga butuh sehat gitu loh. Jadi bukan ceweknya doang. Ya betul, jadi untuk menjalani program hamil yang harus diperhatikan itu kan banyak. Nggak cuma perempuan aja, tapi laki-laki juga harus memperhatikan kesehatannya karena saling berkaitan. Kalau kalian emang udah ngebet banget, dua-duanya harus merhatiin ceritanya. Kita itu udah pergi ke dokter kandungan buat cek cek ceweknya, gimana sel telurnya, gimana kandungannya, gimana rahimnya, terus namanya tuba falopi kalau nggak salah ya. Nah itu dicek, jadi sumbat atau enggak, udah gitu Rahimnya. ukuran rahimnya tuh besar atau enggak. Jadi Januari itu kita udah pergi ke dokter kandungan dan semuanya sehat. Februari kita mau punya baby, ya pengen langsung jadi. Terus mengawalinya dari pola hidup yang sehat dulu, dari makanan aja lah. Yang biasa kita makan gorengan, junk food itu juga nggak boleh sama sekali sih kata dokter gitu. Ceweknya sama cowoknya ya. Dua-duanya. Jadi kita kurangin. Seafood zaman kita ini sudah tidak se-fresh zaman dulu. Kalau seafood dari mulai promil sampai kamu nyusuin itu nggak boleh sembarangan. Kalau nggak masak sendiri jangan, mendingan. Lebih baik sih dihindarin lah. Kan untuk olahraga yang terutama cowoknya. Iya betul. Jadi olahraga yang sewajarnya, yang biasanya tuh jogging, jalan pagi, terus mungkin begitu. Yang biasanya tuh main sepak bola, ya kurang-kurangin lah. Misal kalau olahraga seperti bersepeda itu jangan, karena hiking juga nggak boleh. Jadi yang kenapa sih dibilang resikonya tinggi? Karena apa? Kita duduk di sadel sepeda, di jok sepeda itu jangka waktunya nggak sebentar. Kalau kita olahraga sepeda kan, itu tekanan di bagian alat kelamin itu tidak disarankan. Hindari duduk di tempat yang panas. Karena apa? Kalau untuk laki-laki itu mengganggu sel sperma kita. Jadi bisa mungkin jangan pakai celana yang ketat karena mengganggu sirkulasi udara yang membuat bawah kita itu menjadi tidak nyaman. Itu salah satu yang menyebabkan tidak sehatnya sel sperma gitu. Maksudnya nggak boleh terlalu ketat pakai celana dalam atau pakai celana jeans atau pakai celana apapun, itu nggak boleh terlalu ketat karena itu nggak leluasa untuk produksi si sel sperma tersebut. Berendam air panas, kalau kalian mau promil mending jangan. Contohnya jacuzzi itu tidak disarankan karena gini, berendam di air panas itu membuat alat reproduksi kita itu menjadi kacau. Contoh rendam, kita duduk tempat yang panas saja tidak disarankan, nggak boleh. Apalagi kita rendeman tuh malah di tempat air yang panas itu. Cowok apalagi ya, banyak tuh yang cowok suka bergadang main game tengah malam. Itu kurang-kurangin deh, karena mengganggu kualitas dan kuantitas sel sperma. Kualitas yang baik sperma ada di pagi hari saat kita bangun pagi. Sekarang kalau yang perempuan pun ada tipsnya sendiri gitu. Jadi tolong dijelasin. Kalau yang cewek itu lebih olahraga tuh tetap olahraga ya. Kalau misalnya kalian memang suka olahraga, silahkan olahraga yang ringan-ringan aja. Terus udah juga, terus pola tidur juga, pikiran juga, nggak boleh stres, nggak boleh banyak mikir. Terus udah gitu ini sih kompromi ya sama si suami. Lebih banyak komunikasi. Ya komunikasi, sebenarnya kalian itu benar-benar mantep nggak mau promil. Terus udah gitu kalian tuh benar-benar udah siap belum? Kalau memang kalian benar-benar udah sepakat, baru bisa enak jalaninnya.
Kalau ceweknya doang yang mau atau cowoknya doang yang mau itu rada susah sih ya. Mm-mm. Kita waktu itu kita merit kan Februari. Terus itu tuh kita juga udah mau bikin kan. Kita kan udah langsung mau punya baby. Tapi ternyata tuh gagal. Mungkin Mm. karena kecapean kan jalan-jalan. Terus jadi bulan Aprilnya itu aku tuh sempat ngeflag dikit. Nah, dipikir jadi karena mesti sel telur, terus udah gitu nanti dia masuk ke dalam rahim ya kalau nggak salah ya. Mm. Terus rahimnya itu kayak luka, terus jadi makanya ngeflag. Kan ada orang ngomong kayak gitu. Terus akhirnya di flag hari kedua. Itu aku ngecek, nih, oh belum ada kantung kandungan kok, masih kosong. Nanti 2 minggu lagi kamu balik lagi aja untuk ngecek kalau misalnya memang jadi itu nanti ada kantung kandungan. Tapi kalau nggak jadi itu berarti masa subur kamu. Mm. Nah, kita kompromi waktu itu. Mm. Mutusin buat nggak usah ke dokter lagi, bikin lagi aja. Ya udah akhirnya kita bikin lagi. Akhirnya bulan Mei ya. Mei. Bulan Mei itu jadi kita gagal 1 kali. Jadi jeda 1 bulan, akhirnya istri saya ngisi gitu. Ya. Terus ada satu hal lagi loh yang kelupaan. Hmm. Waktu itu kan aku ada cek sperma juga. Cek sperma itu Oh iya iya. cukup penting sih. Hmm. Karena gini, Waktu aku ngeflag aha, terus nggak lama cek sperma karena untuk mastiin dari cowoknya juga sehat atau enggak. mm-mm, betul. Karena takutnya, loh kok gagal ya? Kenapa? Padahal kan bulan April udah nggak capek, Heeh. maksudnya gitu. Jadi kita benar-benar cari tahu kenapa kok yang pertama itu gagal, apa penyebabnya gitu. Ya, akhirnya cek sel sperma di lab. Kita harus ngecek keseluruhan. Jadi yang ngecek itu bukan cuman perempuan aja, tapi laki-laki juga harus ngecek apakah sehat, apakah normal. Karena gini, sekali laki-laki mengeluarkan sel sperma itu kan yang keluar jutaan. Dari jutaan itu cuman ada beberapa yang sehat. Kok bisa? Itu diketahui saat setelah lab keluar. Setelah cek sperma itu selesai, sama 1 juta. Yang 400.000, yang 200.000, yang 100.000 lagi, yang 50.000 itu masing-masing punya kriteria sendiri. Ada Laki itu dominan kromosom Y atau kromosom X. kromosom X. Itu nanti bisa ketahuan gitu. Jadi kalau misalnya banyak kromosom cewek, nanti tanya ya keterangan X sama Y itu sama lab, kita lupa. Jadi kalau lebih banyak kromosom cewek, kemungkinan besar nanti waktu hamil jadinya cewek. Cewek. Tapi kalau kromosomnya lebih banyak cowok, otomatis kemungkinan besar jadinya cowok. Nah, dari cewek sama cowok itu hasilnya dari mana sih? Dari pola makan kalian. Kita mau nentuin anak cowok atau cewek itu sebenarnya ada programnya di dokter, itu ada makan makanan yang sehat lah. Mau itu nanti jadi cewek atau cowok itu kan bonus dari Tuhan gitu loh. Jadi Satu merek ya. dokter itu kan pasti cek berkala, kasih resep untuk vitamin-vitamin yang memang menunjang supaya kalian cepat hamil. Waktu itu kita bener-bener pakai tanggalan ya. Bener nentuin kapan masa subur si cewek. Ya, Jadi jangan kalau kata orang tuh hajar terus tiap hari. Justru ya. itu salah. Ya, Yang makanya kalau misalnya kalian bikin terus tiap hari, jangan harap jadi. Justru itu sel spermanya nggak sehat. Karena apa? Mereka itu belum benar-benar berkembang, belum benar-benar ngumpul anggapannya. Jadi baru sedikit, 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 sedikit. Buat apa? Percuma, nggak mungkin jadi. Ceweknya nggak boleh kecapean, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres, nggak boleh dalam waktu DS. ya, Jadi dua-duanya harus sehat dulu. terus pikiran kita harus benar-benar enjoy. Kita nggak boleh kepikiran, Jadi nggak ah ya? jadi nggak ya, jadi nggak ya. Itu membuat kita Itu bikin stres. stres gitu loh. Jadi Maret dan April tuh ngeflag tuh itu kepikiran. Akhirnya suamiku kan bilang, udah nggak usah mikir, kalau misalnya Tuhan kasih pasti Tuhan kasih kok, kalau belum kasih ya udah jangan dipaksain. Ya udah, akhirnya di bulan April bikin, nggak Mei nggak mikir-mikir apa-apa sih. santai aja, relax Mei aja akhirnya. jadi Mei deh. jadi deh gitu. Hmm. Jadi sekian ya
Iya, sharing kita kali ini tentang program hamil yang udah kita lakuin dan berhasil. kamu di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau komen di bawah ini. Thank you. Thank you.